Oke, kita mulai. Pertama itu di sini kita buat dulu folder ya, dengan nama PastiPy, lalu RESTful API strip ilmu kita. Nah, seperti ini untuk nama ini ya, nama foldernya atau nama project. Sudah dibuatkan, sekarang tinggal masuk ke foldernya dengan cara cd spasi nama foldernya, yaitu PastiPy RESTful API ilmu kita. Oke, sudah masuk. Sekarang lakukan inisialisasi dari npm ya. npm init. Saya akan lakukan itu dengan cepat ya. Gunakan namanya itu atau flag ya, strip y. Oke, di sini berhasil dibuatkan ya. Ini standar template-nya, template dari package.json ya. Kemudian kita tambahkan yaitu framework PastiPy-nya dengan cara npm install, lalu nama package-nya yaitu PastiPy. Saya akan menggunakan versinya itu versi 4 ya. Nah, seperti ini. Tinggal enter, tunggu hingga instalasinya itu selesai. Oke, selesai. Sekarang kita cek dulu get package.json. Oke, berhasil diinstal ya dengan versi 4.26.2. Nah, sekarang tinggal ini ya. Tinggal buka di text editor. Di sini saya menggunakan VS Codium ya untuk text editornya. Oke, berhasil dibuka. Sekarang kita buat folder baru dengan nama apps. Kemudian buat file baru di dalam folder apps ini yaitu index.json. Maksudnya .js ya, bukan .json. Sekarang kita gunakan si PastiPy-nya. Require PastiPy. Kemudian buat variabel baru dengan nama apps, yaitu instan dari PastiPy-nya. Untuk loggernya saya aktifkan true ya. Kemudian kita gunakan modul exportnya, yaitu dari apps. Seperti ini. Selanjutnya kita coba ya buat servernya atau virtual server. Di sini buat file baru di luar ini ya, di luar folder apps dengan nama server.js concepts. Nah, di sini kita gunakan atau kita panggil ya require dari folder apps. Ini langsung ya ke file index. Nah, ini. Nah, di sini kita gunakan namanya itu try catch ya, untuk pengecekan apakah ada error atau enggaknya, yaitu dari apps.listen. Di sini kita buat untuk hostnya itu menggunakan localhost. Lalu untuk portnya di sini saya akan gunakan di 3010 ya. Lalu bagian catch error ya. Di sini kalau ada error kita gunakan namanya itu logger ya. Log kita gunakan yang fatal, yaitu diisi dari untuk parameter dari logger fatalnya dari ini ya, catch error ini. Kemudian di sini untuk prosesnya kita berhentikan.
exit 1. Save dulu. Bagian package.json. Di sini bagian ini ya, bagian script ini kita tambahkan perintah star, yaitu node server.js ya. Nah, seperti ini. Ini akan mengeksekusi file server.js ini. Sekarang di terminal, saya masuk dulu ke foldernya. Tinggal lakukan namanya itu npm star. Oke, sekarang udah muncul ya si loggernya. Berarti ini udah berhasil. Untuk memberhentikan dari servernya, tinggal lakukan ctrl plus C ya. Langsung berhenti. Selanjutnya di sini juga kita tambahkan nama package ya, yaitu nodemon ya. npm install nodemon. Ini digunakan ini ya, ketika ada perubahan di file kita itu otomatis ya di restart gitu si servernya. Untuk memudahkan kita. Berhasil diinstal. Sekarang tinggal rubah aja bagian package.json ini, bagian script star ya. Jangan gunakan node ya, tapi nodemon. Seperti ini. Kita coba lagi. Oke, berhasil ya, sama ya. Misalkan di sini saya tambahkan di bagian apps ini ada kesalahan misalkan. Oke, sini muncul error ya. Lalu kita perbaiki lagi. Nah, ini ya. Jadi otomatis gitu. Kalau ada perubahan itu langsung itu di restart lagi si servernya. Dan jika tidak ada error ya, maka muncul lagi logger ini. Kemudian di sini juga kita custom lagi ya bagian logger ini supaya mudah dibaca ya. Di dokumentasi dari Pastipai juga di sini ya, ini ya ada sedikit tambahan di sini kalau mau custom gitu dari loggernya, yaitu contohnya di sini menggunakan Pinot-Variety ini nih. Jadi kita install dulu npm Pinot-Variety ini, lalu enter. Oke, berhasil diinstal. Kita cek di sini versinya tuh di 10.3.1 ya. Atau untuk lebih spesifik teman-teman bisa gunakan namanya itu add, lalu yang ini ya, simbol siku ke atas, lalu masukkan aja versinya. Nah, ini versi terbaru dari ini ya, dari Pinot-Variety di versi 10 ini. Saat video ini dibuat. Selanjutnya setelah itu, setelah diinstal ini, nah di sini tambahan ya untuk INPI loggernya. Jadi di sini saya buat dulu nama folder baru, yaitu config. Config sini. Kemudian kita kopikan ini aja. Kita kopikan dengan nama file ya, nama file dari konfigurasinya, yaitu logger.js. Pastikan modul.export, yaitu dari, saya kasih dengan logger. Di sini untuk defaultnya tuh ini saya gunakan ini ya, deployment ini. Deployment
untuk konfigurasi seperti ini di file logger.js ya, yang ada di folder config. Lalu bagian apps index kita panggil logger require, yaitu dari config lalu ke logger. Nah, di sini kita masukkan. Bisa seperti ini atau cukup satu kali gitu, karena nama variabelnya sama. Nah, seperti ini. Kita cek sekarang. Dan sekarang untuk loggernya sudah berubah ya. Tadi itu seperti ini, sekarang seperti ini. Udah kelihatan rapih gitu. Nah, ini ya lebih jelasnya. Oke, di sini untuk konfigurasi dari loggernya sudah selesai. Di sini selanjutnya saya akan menerapkan namanya itu ini ya, supaya si project kita itu bisa mengakses file environment gitu, .env ini. Nah, ini ya. Supaya bisa, di sini kita perlu namanya itu npm. Kalau nggak salah namanya itu .env. Ya benar, nah, ini ya .env ini. Saya install dulu. Oke, berhasil diinstal. Selanjutnya di sini di project kita ya, di text editor, bagian file.env ini kita tambahkan variabel baru node_env. Yang pertama itu untuk nilai awal itu saya kasih dengan nilai development ya. Kemudian app_host, yaitu di localhost. Lalu app portnya saya kasih yaitu di 3010. Save dulu. Kemudian kita buat lagi konfigurasi baru ya di folder config dengan nama apps.js. Lalu di sini caranya itu yang udah. Nah, ini ya, gunakan ini karena dalam project kita itu menggunakan ini ya, common.js ya, yaitu ini yang menggunakan require ini. Caranya itu kita gunakan di config ini .apps ini. Sudah dipanggil. Setelah itu di sini tinggal panggil aja ya proses.env-nya. Pertama di sini saya akan buat dulu ya si alias modenya. alias mode, yaitu di sini. Pertama itu kalau kita cek di sini ada ini ya, logger ya, ada deployment, production dan test. Ini deployment, yaitu masih value-nya sama. Kalau di sini kita masukkan dep, di sini value-nya itu masih di deployment. Kalau tes ya tes ya. Kemudian karena ini kalau production sama production. Lalu kalau ada tulisan prod
yaitu alias dari productionnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan modul export. Nah, ini di sini kita buat sebuah objek ya, objek baru. Pertama itu app dari mode-nya. Nah, di sini kita gunakan alias dari alias mode, didapatkan dari proses.env, yaitu dari node app env ini. .env, kalau tidak ada si variabel dari .env ini, kasih aja defaultnya itu yaitu deployment ini. Ini bukan ini ya, bukan sama dengan ya, tapi titik 2 karena ini objek. Kemudian app host diisi atau didapatkan dari proses.env, yaitu dari variabel app host. Defaultnya saya kasih dengan localhost. Kemudian app portnya yaitu defaultnya saya kasih 3010, dan ini harus berupa angka ya. Parse integer port. Nah, seperti ini ya untuk sementara dari konfigurasi dari apps kita. Selanjutnya di bagian logger ini, nah di sini kita gunakan cons, yaitu dari require dari apps. Kita gunakan atau kita pilih ya yang apps mode ini, kita masukkan ke sini, itu menjadi key ya, key dari objek dari logger ini. Lalu save. Kita cek dulu di ini ya, di server ini kayak aman, tidak ada yang error ya. Sekarang misalkan ini kan kalau modenya tuh deployment ya, jadi si konsolnya itu menggunakan PinoPRT ini. Kalau production di sini hanya bilang aja true gitu. Kita coba ganti .env ini menjadi prod. Save. Kita di close dulu. Kita coba running lagi. Oke, berhasil ya. Di sini kalau dari variabel nilai variabel dari node-env-nya prod, yaitu alias dari ini ya, production ini, yaitu loggernya hanya true aja gitu, tidak menggunakan format ini. Maka ini hasilnya. Misalkan kita ganti lagi ke deployment atau dep ya, alias dari deploymentnya. Kita close dulu, lalu kita running lagi. Maka si loggernya seperti ini, konsol lognya. Oke, berhasil. Sekarang untuk modenya saya ganti menjadi ini aja ya, modenya aplikasinya tuh di deployment ini. Oke. Nah, sekarang kita gunakan ya si nilai dari app host ini dan si app port ini, yaitu di server ini. Ini kan masih ditulis di sini ya, langsung gitu. Sekarang kita gunakan dari .env-nya,
yaitu dari require ke configs, lalu bagian config apps-nya kita gunakan app host, lalu app portnya. Sekarang kita masukkan app host lalu app port. Coba dulu ya dari awal ini. Oke, masih sama ya. Misalkan di sini kita ganti portnya menjadi 3000. Oke, di sini tidak ada perubahan ya. Kalau ada perubahan di .env ini, jadi di close dulu. Kita running lagi atau npm start. Dan sekarang si portnya sudah berubah ya di 3000. Berarti si value ini sudah berhasil diakses gitu. Saya balikkan lagi ke 3010. Lalu save. Close. Kita running lagi. Oke, sekarang si portnya sudah di 3010 lagi. Kembali lagi ke awal.